Gue minta maaf banget sama ya yang pernah baca, yang merasa tersinggung. Sebenarnya intinya nggak ada ke situ, itu hanya cuman keisengan pemikiran aja yang dituangkan dalam tulisan. Nggak ada maksud menyindir atau enggak. Justru yang ada tadi gue berpegang teguh sama identitas Budut yang maunya tuh mempersatukan, jangan sampai ada pemisahan yang akhirnya timbul di permusuhan lagi. Gap ya. Maunya gitu, cuman itu. Jadi cerita pendek selama ini ya ditanggapinya dengan jangan serius-serius banget lah gitu. Ya, di mana? Dikit lagi tuh. Nah, ntar tanjakan ke kanan. Iya, gua udah lihat lo. Oke. Bot. Ya sini. Assalamualaikum ya. Antri. Bangke lo. Kuburan. Ini namanya rindu alam. Cuman posisi di Menteng Pulo. Tanya. Bulan Cina ya? Iya, boleh. Iya, makanya gue latihan kungfu di sini. Oh iya. Kayak yang di ini, kayak yang di video yang itu ya. Lo macet tadi. Oh, lancar alhamdulillah. Mumpung libur Natal. Iya. Ya ada waktunya ya. Sekarang ini, ya kan? Nih Bot, lagi banyak kiriman bako nih. Lo cobain deh tuh, enak-enak tuh. Lo mau ngopi join sama gue tuh. Oh iya, set jualan bako sekarang. Agak ada ngirimin. Dia tahu kali. Dagang aja sekalian. Kasihan yang udah dagang kan. Iya. Gue utangin. Gimana, apa kabar Bot? Alhamdulillah. Udah lama juga nggak ketemu ya, nggak ada kangen-kangennya lo sama gue. Tahun ya? Pala lu setahun. Gue di Semarang aja 4 tahun. Setahun lah kita. Oh, yang gintung kemarin. Iya, yang ujung-ujung telepon, oi, di mana Bot? Untung Gitu, mah udah jam berapa gitu. Buang upil ketemunya, bentaran doang. Sayang tuh situ tuh, liputannya nggak kena tuh. Aduh, Iya. Saya nggak tahu sih schedule-nya. Korek gue lo timpe, mana? Baru dateng lo. Lah ini di korek. Itu korek. Oh, iya dah. Ketutupan. Ya, gitu aja emosi lo sama CS. Untung aku bawa cangkong. Ini buatan angkutnya Om. Iya. Cangkong dari bambu. Cangkongnya Popeye, bajunya juga baju Popeye. Itu nian tuh cangklong, gue kira lemper tadi. Palu. 2019 November, reuni akbar, kita terakhir ketemu. Dan itu Ogut termasuk kaget. Om Petruk ngubungin Ogut, wah ada angin apa ya? Ujung-ujung nggak ada. Gue mau numpang tidur, gue nggak ada tempat. Udah kemarin sampai ujung-ujung begadang. Aduh, besoknya reuni akbar gitu, jadi panitia. Tapi alhamdulillah itu. Sebelumnya kita udah ketemu. Di mana? Acara reuni 90-an malam ini. Oh iya, iya benar. Kenalin anak istri. Iya, teman mini ya. Iya, makanya anak istri nggak nolak. Om Petruk ya udah masuk aja, nginep di sini. Karena udah kenal. Ya. Gitu. Iya. Gimana, bini anak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di Bojong, makanya bisa kemari. Kalau enggak mah susah liputan. Iya, tiap hari di sini aja, Bot. Enak suasananya tuh. Rindu alam. Iya sih, anginnya sejuk. Kita bisa apanya. Lu tapi jangan bilang betah ya, ntar lu tidur sini lagi. Jangan. Buat perenungan. Ya.
Ya, mengenal mati sebelum mati. Bahasanya. Filsafatnya. Bicara filsafat, bicara tentang seni, bicara tentang apapun ya gitu. Ini Om ini termasuk orang yang eksentrik. Eksentrik atau insentrik? Jangan suka memuji. Eksentrik ya. Ngarang kayak lo. Awal saya ketemu Om Petruk tuh sebenarnya ya itu tadi. Waktu sebenarnya kalau bicara masa lalu, saya kenal itu udah lama. Zamannya saya masih sekolah tahun 97. Oh, ngarang lo. Orang SMP juga lo. SM 97 ya. Oh, maksudnya masih di sekolah tahun 97. Tahun lulusan itu pas terakhir kelas 3 97. Itu 96 97 saya itu kayaknya dapat suruh PKL. PKL itu di Gunung Sari. PKL di Gunung Sari. Ada proyeknya di sana di Gunung Sari. Kalau nggak salah tuh di mana sih daerah-daerah sebelum Gunung Sari 2. Gunung Sari 2 kan ada di situ kan. Proyek situ saya, teman saya ada Fahmi, terusnya Jenal, Eko, tuh ada tim 4 orang. Nggak tahu siapa yang dapat, lupa gitu kan. Tapi udah lu datang sono noh ke PKL di sana. Sampai sono tanya, lu anak budut ya? Ogut ngeliat tampangnya Om Petruk tuh ingetnya apaan? Hidungnya, bengkuknya. Ini jadi, udah operasi plastik 3 kali loh. Masih begini aja. Hidung beoknya, hidung bengkok gitu. Makanya Ogut kenal. Kalau nggak salah arsitek ya dulu. Ya, drafter. Waktu masih di situ drafter. Kita juga masuk itu antara sipil drafter. Dan anehnya lupa sih ujung-ujungnya. Udah lu anak budut kan, udah lu santai aja, gue juga anak budut. Lu mau nilai berapa? Jadi kesono tuh anak-anak, temen-temen tuh saya, Fahmi, kan, Jenal, ujung-ujungnya datang ke situ tuh absen, terusnya ke warung rokok, warung kopi, udah kagak belajar, kagak diajarin, kagak apa. Lu mau nilai berapa nih? Gue tulisin B. Hasil gue bagus, udah selesai, udah lost kontak kan setelah itu. Tapi bahagia kan lo? Bahagia, ilmunya sampai sekarang. Gua emang sekolah di Budi dapat ilmu kagak. Gua lulus nganggur lama, udah susah. Ampek gua. Sampai ujung-ujungnya emang takut tau. Jujur. Gua lulus di Budut bangunan gedung. Terusnya gua ngelamar di sipil atau di ini takut. Iya, karena nggak punya ilmunya. Mentalnya harus mental petarung, udah lo mau ini. Ya banyak kan yang jadi satpam. Itu satu ingat. Nah, terusnya barulah kita ketemu di acara reuni, acara event reuni ya, event reuni 2010 ya. Intens sudah mulai ke Mbak Maria, main 806, nongkrong di Mbak Erna Ranco ya? Di Ranco gitu. Lu pernah ngutang di Erna nggak? Agak lah, enggak. Situ kali. Enggak, soalnya gue suruh nagihin yang ngutang-ngutang. Bagi 2 sama dia. Itu akhirnya kita juga ngadain event yang reuni akbar, puisi dan teater trikal. Nah, itu dan itu yang akhirnya jadi fenomena yang karena Om bikin puisi sayur ya? Apa sih bahasanya? Itu bahasanya puisi atau pantun sih? Itu bahasanya cerita kita aja. Cerita kita dengan gaya ini ya, gaya ya kalau dilihat bahasa puisi dah kayaknya enggak terlalu jauh tuh perjalanan kita waktu kita di Budut. Mungkin lu juga ngerasain kali gitu kan. Ngerasain kan ngentit bakwan di kantin. Udah bayar sekarang. Plus sama mani. Iya kan. Memang kita beda ya dulu. Zaman yang mungkin enak ya. Nggak tahu ya. Dulu eranya enak. Nah, ya Om di 4, saya di 1.
satu dua sekolah gabungan kita mojok itu. Sekarang saya ngeliat kondisi satu gedung ya, mungkin mereka bahagia juga ya dengan satu gedung dibandingin yang dua sekolah gitu kan. Dengan pagar yang kayak Berlin, lempar-lemparan rokok atau makanan. Nah, ceritanya nyata yang benar-benar real era itu cerita yang saya ngerasain di era 90-an ya. Memang itu cerita identitas atau apa ya? Itu anak identitas pelajar. Sampai kepikiran, oh iya ya, sampai saya nggak tahu nih, ini memorial Om itu ini banget ya, apa namanya, tentang budut sampai ujung-ujungnya. Emang apakah dulu yang pakai bed Iwan Fals itu Om juga bikin? Ya itu zaman tahun ya 89-90 tuh udah ada. Sampai temen kelas tuh nyablonin itu. Jadi Nah. OSIS diganti. Oh, enggak, ini di tempat Fals atau di mana? Ini Pales. Oh, ini kita di Di sini. Pales itu belakangnya ada Rindu Alam. Nah, ini Rindu Alam. Oh, Fals yang di sana tuh. Iya, dulu kan sekarang jadi pasar. Oh, itu nongkrongnya. Dulu tuh gede situ gambar Iwan Falesnya. Makanya disebutnya kalau di sini tuh Pales. Oh. Sebelum ada Oi, udah ada duluan di sini Pales tuh. Iya, saya mau wawancari tentang fenomena budut Fals itu apa? Ya Falsnya 806 nggak bisa, sulit. Ngomong Bang Jujum, lu kalau ngewawancarin gua, lu harus temuin nih orang-orangnya dan mereka semuanya, gua nggak bisa lu wawancarin sendiri. Aduh, itulah kan. Oh, ini kita di Fals ya, Fals 806. Pales, iya dulu. Nah, itu yang akhirnya jangan lari ke situ dulu deh. Cerita pribadi dulu lah, pribadi dalam arti. Oh ya maaf ya, kan kemarin Om ya turut berduka cita atas meninggalnya istri Iya. Om. Makasih ya. Hmm. Makasih kok teh. Ini udah tempat keluar ya? Iya, sedih. Udah tempat keluar ya? Udah lewat. Oh iya, mudah-mudahan dapat tempat. Iya, kayak kemarin ada yang datang juga anak-anak nawarin gue. Terus ada nih janda 2 anak. Cuman lu enaknya lu nggak kena biayain anaknya. Nah terus iya soalnya anak-anaknya udah pada pensiun. Nah udah lodot dong. Dongkok kadang-kadang. Tapi memang masih mau. Kagak. Enakan gini. Ya, satu aja cukup kan. Iya kayaknya. Jajan banyak. Nah kayaknya posisinya kayaknya enak begini gitu. Oh, Enak aja. Kesana bertanggung kemari. jawab dengan diri sendiri. Iya paling sekarang penggantinya anak aja. Jadi gue ngerasa kalau gue nih sekarang nih punya anak baru sekarang nih. Setelah ibunya anak-anak tuh nggak ada. Ya kayak perhatian ke anak nih, ke bungsu nih yang cewek itu kan tinggal sama gue. Sekarang kita mikirin nih anak udah makan belum ya. Ntar kita tanya mau makan apa. Nah itu kadang-kadang gue cari ke pasar itu gue nenteng. Bener ngerasain gue sekarang punya anak tuh baru sekarang bos. Jadi kayak emak-emak. Makanya gue kadang bersalahnya tuh, wah dulu gue nggak nganggap pekerjaan itu pekerjaan berat ya buat istri kita gitu loh. Ya, sekarang baru gue ngerasain gitu. Tapi ya tambah bahagia sih, tambah senang gitu bahwa ada kehadiran yang menggantikan ibunya gitu melalui anaknya itu. Gue jadi kayak gimana? Ada sesuatu yang memberi tempat kosong gitu kan, terisi lagi itu aja. Udah telepon belum? Hah? Udah telepon belum? Entar, Udah makan belum? Ya. Ya, cerita ya sedikitnya ya ngulik lah. Lulus 8, 90. lulus 90, kalau Bang Wiji ya. Iya biji. 90, lulus 90, terus langsung kerja tuh. Iya sih, langsung kerja itu ke Surabaya dulu. Bikin Bank BNI 46 cabang Tanjung Perak 2 tahun. Lebih condong sipilnya atau arsiteknya, drafternya? Dulu di konsultan pengawas, kita ngawasin. Nah, dari situ kembali ke Gunung Sari yang ketemu sama lu. Iya. Nah, dari Gunung Sari terus ke IAIN
Win ya namanya sekarang ya. Iya. Win kan dulu jadul tuh bangunannya. Hmm. Nah itu jadi bagus itu dari nol tuh kita di situ gitu. Tahu gitu gua ada di situ. Masa sih? Bener. Gue di belakangnya. Untung nggak ketemu ya. Kalau ketemu gue malu. Anjir gila. Mesin gue kerja di rental komputer. Oh, di situ. Iya, di Oh. belakang. Nah, awal-awal gue kerja pertama kali setelah lulus, sebelum ke Surabaya, bikin Wali Kota Jakarta Utara, Yosudarso, samping gelanggang. Nah, itu ada deh setahun deh. Dari situ gue dipindah ke Surabaya itu tadi. Oh. Nah, terus berapa tahun nih yang akhirnya ujung-ujungnya tahu-tahu saya mengenal Om Petruk dulu cuma sekilas sebagai pekerja. Terusnya akhirnya berapa tahun kemudian kita bertemu dari komunitas Facebook, terusnya berkumpul, akhirnya kok jadi seniman. Nemuin titik jenuh di Tahun proyek. berapa? Tahun berapa itu ya? Lupa deh. Pokoknya setelah di proyek kayak kerjanya gitu-gitu aja jenuh deh. Setelah jenuh tiba-tiba temen datang ngajak nonton teater gitu kan. Di ya teater koma. Terakhir itu bengkel teater yang ngegelar Sobrat di tim. Itu ada tumbuh ada rasa keinginan ya. Nah udah mulai dari situ gue kayaknya enak juga ya, bebas juga ya, mengekspresikan pemikiran segala macam di teater tuh seru, kerjasamanya bagus gitu. Tapi emang apa ada jiwa seni dari turunan keluarga atau emang pas di sekolah udah mulai ada gitu kan? Kalau itu sih yang nilai mungkin teman-teman yang dekat kali ya. Kalau kita kan nggak bisa, gue nih orang seni gitu nggak bisa. Jadi yang nilai itu mungkin gitu teman-teman yang pernah tahu kita atau gimana, mungkin pendapatnya dari mereka. Tapi saya pernah terakhir itu ngelihat yang di mana ya, identitas budut atau yang budut atau apa ya, yang om bikin drawing pen, gambar, kayak gambar joglo ya, tapi pakai sketsa. Itu embrio. Ya? Jadi di situ kalau di video ada identitas budut, ada budut klasik, ada embrio budut, ada batik budut. Nah itu saya ngelihat yang di embrio budut tuh tentang wah iya mungkin seni gambar ya. Kenapa dinamain embrio? Ya gue bisa gambar awalnya pasti dong dari sekolah walaupun dikit-dikit karena sekolah di situ kan jurusan bangunan. Jadi kita akhirnya pada saat setelah keluar dari sekolah, ini ada yang minta bikin ini joglo ya kita bikin, ada yang minta bikin apa-apa. Ya dasarnya itu karena sekolah di situ, nah kita bisa punya kalian itu. Ya, aku ngelihatnya sih sisi seninya memang udah ada gitu, walaupun masih sketsa ya, lebih ke seni apa ya, tata ruang atau kayak gimana. Tapi yang kok munculnya nongol jadi teater atau apa, emang itu belajar, emang ada gurunya atau apa setelah keluar dari pekerjaan? Orang mah kalau keluar pekerjaan kan udah kaya. Iya, yang kaya. Iya. Yang nggak kerja juga kaya, udah ada yang ngepet. Seenggaknya ada deposit gitu kan untuk ini udah keluarga, dah, ya kan, gue mau bebas gitu. Ini mau belajar juga nih bisa kayak gitu ya gimana ya ngomong gitu. Habis gimana memang kondisi kejadian pada saat itu seperti itu gitu loh. Kondisinya tiba-tiba yang tadinya kita formal kerja di dunia konstruksi. Diariin ke sini tuh juga kita nggak pernah tahu, lari ke bidang ya tadi yang dibilang seni segala macam nggak pernah tahu, ya kita ngikut aja asal jangan stuck itu diem aja nggak ngapa-ngapain. Nah kalau ada peluang apa, informasi apa, gue mampu nih, gue bisa atau gue mau belajar, udah jalanin itu aja. Kebetulan yang mampir itu pada saat itu dunia itu gitu, dunia berteater. Kayak lu kan juga pasti ada loh setelah kerja nanti nggak kerja, apa nih yang datang ke lu, terus lu pikirin, wah gue kayaknya bisa dan gue seneng, jadi ngerjainnya secara seneng, bukannya keterpaksaan. Ya kalau di dunia teater atau dunia seni ngarepin duit dari mana, malah kita yang ngeluarin buat properti, latihan aja mau datang ke mana gitu kan kita harus punya transport, punya rokok, punya apa. Tapi untuk urusan penghasilan
Ya di kita nih belum bisa di inilah. Cuman Yang mentalnya itu Om beda, mungkin mental lapangan. Yang udah dulu nakal kali ya. Enggak. Dibudut. Justru kayaknya dibudut menurut survei nih ya, bukan kata gue. Gue orang yang paling sopan santun dulu. Bukan pentol. Oh bukan, mau pentol jauh gue apa, pentolan. nolong. Pentolan orek. Enggak menentukan sikap ya. Ya memang di Budut itu kalau saya pelajarin ya untuk era 90-an ya, nggak tahu untuk era SMK. Dididik tuh mentalnya. Ya ilmu ada ya kan, tapi ya mental menghadapi sesuatu keputusan dan dia harus bisa bersikap gitu kan. Ya mungkin pada saat gua harus bersikap. Gue jenuh di dunia pekerjaan. Gue keluar karena gue ngelihat kayaknya gue nyaman di dunia teater. Kalau saya masih belum bisa, besok gue makan apa ya? Karena pernah Om, pernah pada saat saya menganggap saya udah pernah cerita ya di ceritanya itu, ya jadi seniman itu, gitu kan? Saya mau belajar lukis, totonya dia seminggu nongkrong, ini mana yang ada yang ini mesen, ini kapan gua kawinnya? Itu mental itu yang akhirnya saya nggak, udah dah, gue mental pekerja formal. Nah itu Om bisa menentukan itu. Emang udah, ya gue tahu bahwa pakai istilahnya rezeki ada yang ngatur udah. Bener udah, itu jawaban itu yang harus kita benar-benar lihat. Bener apa nih rezeki udah ngatur. Kita lihat lagi ke belakang. Oh iya, gue sampai setua ini ternyata isi perut gue udah dijamin ya. Hari ini lu teriak nggak punya duit, ntar sore tetap makan. Tahu dari mana itu makanan? Tahu ada nganterin, ada ngasih, atau kita ngutang, atau memang udah tersedia. Kadang itu yang nggak pernah dipikirin orang, bahwa apa yang tadi bilang udah dijamin itu emang itu nyata. Makanya nggak ada kekhawatiran pada saat besok seperti apa. Wah, untuk sampai sekarang udah puluhan tahun aja udah diisi terus perut. Iya, sampai gemuk nih. Ini gemuk ya, beri-beri. Ya kayak sekarang, ntar gue makan nih, malam makan. Nah di rumah ada siapa aja, keluarga, berapa orang, itu dimakan. Ini sekarang kita lagi di pemakaman, ya, lu gali nih tanah. Ada cacingnya, dikasih makan juga tuh cacingnya. Ada kalajengking, apalagi orang. Makanya kayak gitu-gitu sebetulnya nggak usah dipikirin, tapi bukan juga kita tidak melakukan apa-apa. Kayak orang bener ya kita ngomong ya. Serius-serius banget sih lo ngomong. Di kuburan lagi. Banyak umatnya yang mendengarkan. Nggak apa-apa. Itu akhirnya terakhir itu, gitu kan? Nggak awal-awalnya itu mencoknya di teater mana? Apakah punya teater asli yang istilahnya Ya, ikut gabung? Sendiri bikin sama anak-anak gitu, karena kita dulu biasa lesehan pakai terpal, akhirnya namanya teater terpal. Di mana tuh pertama kali? Sering latihannya di Gelanggang situ, Jakarta Timur tuh, Otista ya, daerah situ. Dulu yang ngajarin kita itu dari bengkel teater, namanya Awan Sanwani gitu. Nah setelah itu ya namanya di teater kan tergantung lagi pada saat itu udah bubar. Nah, tinggal masing-masing tuh, ada yang tetap bertahan, ada yang udah jenuh kan gitu, cari lagi profesi lain. Ya penghasilan nyari dari situ atau enggak, udah biarin aja ngalir seperti air. Ya itu yang lu jawab sendiri. Penghasilan itu kita nggak terlalu mikir, apalagi tadi udah ngebahas awalnya bahwa kalau udah dijamin mau ngapain lagi. Udah bebas tuh. Udah bebas. Jadi yang kita jalani sekarang apa nih, informasi apa nih yang deket sama kita? Wah, gue sekarang mau bikin, yang bisa gue lakukan bikin misalnya ngelukis dari kayu, gue pahat, gue warnain, yaitu 3 dimensi nanti jadinya, sama handicraft dari barang limbah. Ya itu aja difokusin, nggak usah kita mikir yang lain-lain gitu, yang lain-lain yang sendiri kita nggak mampu, yang mampu menurut kita aja. Oh itu buat kepuasan batin dari sisi teater, bagian dari kepuasan batinnya kan? Ya kan tadi segala sesuatu apapun yang kita kerjakan kalau dasarnya senang, menyenangkan, kan nggak ada beban. Iya. Kecuali kita mengerjakannya secara terpaksa, jadinya juga nggak maksimal. Nah apakah istilahnya setelah
itu gitu kan, selain apa namanya, selain teater atau seni lah istilahnya untuk kebahagiaan eksploitas lah pribadi gitu kan. Nah itu masuk ke craft. Nah ke craft itu apakah emang cuman kemarin yang saya tahunya kan pas di Semarang tuh, karena punya galeri. Oh ternyata di Kebayoran Lama yang lapaknya kebakaran kalau nggak salah. Digusur. Digusur. Itu tuh iya saya masih ingat. Atau emang sebelumnya setelah jeda itu udah emang nggak suka nyeni gitu, nge-craft, mahat. Oh udah sukanya itu kalau kita jalan dari dulu ya, lagi zaman sekolah juga kita nemu baut di jalanan tuh kita pungut, ada busi bekas segala macam kita pungut. Apaan aja lah, sampai tutup botol itu nemu kita kumpulin. Nah ntar di rumah baru kita pikirin ini bisa jadi apaan ya gitu. Ya dari dulu udah ada nih, kayak gue kemarin tuh kalau lo lihat video di recycle ya, bisnis recycle itu kan ada dinosaurus tuh dari tulang-tulang ikan. Iya. Nah itu sejarahnya itu pada saat kita di proyek dulu, kita kan kalau makan siang itu gue maunya pakai pala kakap. Nah tapi gue tulangnya gue bawa pulang. Oh sengaja tulangnya. Sengaja, gue cuman berpikir gimana caranya selama gue makan selama pakai pala kakap nanti hitungannya gratis. Oke sekarang gue bayar. Nah sampai proyek tuh kita sebar tuh tulang tuh. Nah setelah kita jadiin handicraft laku misalnya 400-500 ribu, kita kurangin deh tuh, kita bagi 15.000 selama kita makan, berarti sekian piring gue bayar waktu itu gratis gitu. Hitung-hitungan juga dong kayak gitu. Iya hitung-hitungan, tapi kan gue nggak gimana ya, hitung-hitungan ke depan gitu. Gue nggak sampai kepikiran kayak gitu, makan ujung-ujung beli ayam satu gitu kan, gimana nih cara lu sama tulang-tulangnya sedih makan. Dagingnya doang lah, kasih kucing lah. Kucing ini jangan-jangan tulang kakap ada di sini. Teman-teman pada ngasih tempelin, soalnya kalau nggak dipakai nanti yang ngasih itu suka nanyain mana yang dari gue, udah nggak kelihatan lagi, kita sangka dijual kan. Tapi ini temen yang bikin atau gue yang ngerakit. Nih ada yang ngasih dari mana nih, kulit landak, dari pala monyet ya, dari caling babi. Ya teman-teman semua anak-anak budut yang ngasih, yang dikasih kan kita pakai. Rantai babi juga ada kayaknya. Rantai monyet. Ini belah sini nih mandi gajah kayaknya. Ini bulu perindu nih kayaknya. Buset, magic semua nih. Buat nyantet. Tapi oke. Udah ada yang mau beli nggak? Kayak gini. Ngeliat orangnya itu kayaknya udah gedek. Nah, cerita ayahnya, oh gitu. Jadi sedikit perjalanan hidup Om Petruk ya. Kenapa disebut Om Petruk? Om Petruk. Ya, itu nama dari kecil. Apa karena hidung gue. Oh. Jadi pada saat kecil itu sepupu gue, kakak lah ya, kakak sepupu gue itu manggilnya udah Petruk. Nah pada saat itu gue nangis. Ya, dipanggil Petruk. Tapi ya lama-lama sampai sekarang, sampai seumur ini panggilannya Petruk. Tapi macam-macam sih yang manggil. Iya, jadi gue pernah tinggal di Tambun, karena kita naik kereta, orang mau kenalan kan malu kali ya. Akhirnya manggilnya, sini lo boy, dipanggil boy. Di Semarang dipanggilnya Willy. Ya, mungkin ngelihat Rendra kali gitu, panggilnya Willy. Macam-macam. Di Lamongan ada manggilnya Gendut. Jadi versi siapa yang mau manggil terserah. Gue nggak pernah menamakan diri gue, cuman Petruk itu emang nama dari kecil. Itu juga pemberian orang, bukan nama gue. Oh, lalandian lah. Iya. Kalau gue sih maunya nama gue Silver Stallion ya kan. Ya sedikit yang mirip lah gitu kan. Minimal hidungnya. Iya. Mirip. Macem-macem lah. Nah, akhirnya rantau paling terakhir di mana? Semarang. Semarang. Ya dari sisi ya seni itu Lamongan juga masuk pernah. Ya enggak.
temen aja tinggal di Lamongan. Oh. Kita kan temen, ada yang di Surabaya, ada di mana, di Tapi yang Desa Samper. oh tapi yang fokus itu Semarang. Semarang. Ya, karena 4 ada tahun lah. ada galeri itu. kegiatan yang bikin kreativitas itu ya. Iya. Itu katanya tembus tuh sampai luar negeri. Ya itu kan acara waktu itu kita ditunjuk mewakili internasional, mewakili Semarang. Itu 2 kali berturut-turut. Nah, ya peminatnya memang kebanyakan orang luar ketimbang orang kita sendiri gitu aja. Itu barang bekas atau apa? Iya, lu lihatlah di recycle Budut itu semuanya bekas semua, dari kayu juga figura bekas semua. Oh iya, itu cerita yang akhirnya sempat Juni ya, BOC datang ke sana ya, sampai ngeliput ya kan, Yosep segala ya kan, ada Om Nyanyu juga kan. Nah itu 4 video atau 5 video itu 5 video dari istilahnya kolaborasi lah. Kalau si Yosep kan memang dia punya ini sendiri, alur cerita sendiri. Yang go to Semarang apa gitu ya. Oh iya. Kalau gue tuh yang editin tas Budut, Budut klasik, embrio Budut, batik Budut. Itu settingan sama Om Nyanyi ya? Nyanyi ngajarin anak gue, ngajarin. Nah setelah itu anak gue sama teman-teman di sana. Oh yang murni bikin video itu yang mana? Yang sama anak yang sama Kai ya, sama ya Kai. Itu identitas embrio Budut, Budut klasik, sama batik Budut. Batik Budut. Oh, itu 4. Iya, 4 satu lagi apa ya, lupa ya. Ya itu yang pertama ada yang identitas Budut, ceritain dong biar orang Budut yang lainnya tahu nih maksudnya apa. Soalnya saya juga bingung. Yang namanya orang teater biasanya cuman bahasa gerak ya. Nggak ada alur subtitle vokal penyampaian. Iya, nah itu gimana? Ya itu sih gue sendiri yang namain ya, tapi versi orang-orang kan terserah mereka lah ya. Ya. Cuman isinya itu sebetulnya keseharian pada saat kita sekolah yang kita temuin ya begitu. Ya mungkin lu kalau udah nonton tahu, lu pernah ngentit juga di kantin lu bawan lu. Pernah nggak lu? Nah itu yang kalau yang baju dibakar yang nyemprot terus yang pakai kayak lu pintar juga nih, kencing kok bisa ya, tapi wah jangan pakai botol terus semprot nih. Apaan tuh? Itu, kencing. Iya kencing yang tulisan Budut. Lu gila barang gue sendiri emang nggak cukup. Ya enggak, itu ceritanya intinya kok bisa masuk maksud itunya kayak gimana? Nggak ada maksud sih ya emang aja. Emang apa sih gini mau nulis pakai pipis gitu, air pipis gitu aja. Nah, nggak ada tahu kalau versi mereka berpikir ini tujuannya justru gua nggak nyampe ke situ. Ya iya, kalau saya sih bahasa seni ya, ngelihat itu seni ya kan, dengan gaya orang mau pakai pilok, ini gua pakai kayak gini kan. Ya. Nah, itu maksud dalam artian kok bisa ngerangkai itu gitu kan, yang ujung-ujungnya itu yang apa sih, embrio ya? Itu identitas. Nah, identitas Budut. Oh, yang akhirnya alur kalimatnya waktu yang di Reoni ya? Reoni yang di puisi itu. Yang akhirnya terakhir baju tuh habis ya? Oh, kalau itu jatuhnya di embrio, dibakar semua. Kalau yang di identitas itu ada sambungannya tentang tadi wawancara. Oh, yang sama kenapa? Yang di pohon. Ya itu kan kita ngelihatnya pada saat itu lagi rame nih, di Budut lagi rame gitu kan. Ya pada saat itu politik. Nah kita cuma ngingetin di identitas yang kita pernah selama di Budut tuh nggak ada gitu-gituan. Yang ada cuman rasa seneng, yang ada kebersamaan, yang ada tuh cuman lu temen gue, sampai kapan juga gue bela itu lo. Oh iya. Nah, identitas kita tuh dulu di situ. Nah, pada saat kita udah lama nggak pernah ketemu, dengar rame, makanya coba kita berusaha. Dulu kita nggak pernah begitu loh. Oh, mengingatkan kembali. Kita tuh nggak pernah begitu. Lu notok aja dulu. Itu duit semua dibeliin buat temen-temen
Iya. Apa aja buat temen-temen. Kena kolekan. Iya, itu yang kita tahu dulu. Hmm. Makanya pada saat setelah lulus kok kayak begini, kita sedih gitu loh, sedih. Makanya berusaha, yuk ingat lo dulu kayaknya nggak gini deh. Yuk kita kayak dulu lagi yuk gitu. Apa itu intisari dari agama Stofia? Agama Stofia itu, nah ini persepsi orang kebanyakan orang ya. Kalau gue mendefinisikan agama itu adalah pedoman. Pedoman Islam, pedoman Kristen, Hindu, Buddha. Jadi agama itu pedoman, aturan, apapun sebutannya. Nah makanya gue bikin agama Stofia itu maksudnya apa yang selama ini kita ketahui lah, yang kita sepakati. Misalnya kangen, pengen ketemu, ya ketemu, gitu aja. Oh gue demennya ada yang main band, ya itu aturan dia, kesepakatan dia. Sini lo kita minum, udah lama nggak minum, itu juga aturan dia. Iya. Jadi Walaupun udah insaf ya udah lu minum aja, gue bayarin tapi gue nggak minum ya. ya itu nggak masalah. Iya. Dan minum juga nggak masalah. Yang penting judulnya nongkrong di situ. Masalahnya kan itu semuanya ke diri masing-masing. Iya. Mensikapinya seperti apa, gitu kan. Jadi keberaneka-ragaman yang ada di pemikiran orang-orang yang pernah di Budut, itulah tadi pedoman dia gitu loh, aturan dia. Agama Stofia. Makanya yang kita bahas itu bukan tentang agama yang secara kita tahu Normal, sekarang. ya. Ini maksudnya ini maunya begini, ini maunya begini. Ya udah kita emang di Budut tuh begitu. Oh, munculnya agama Stofia itu Bukan justru yang apa sih? Iya, Tentang agama yang benar iya, lah, iya. bukan agama, bukan. agama secara harfiah ya. Tapi jauh lah yang begitu. Ya kayak bangsa gue misalnya agama Stofia mengajak kawan-kawan ngumpul karena ada milad basis sekian, ayo berangkat, kayak gitu-gitu. Apa hubungannya sama agama yang yang ada sekarang? Nggak ada hubungannya. Makanya lihat isinya apa yang dibahas. Oh gitu. Jadi sebenarnya istilahnya kemunculan dari agama Stofia itu bukan suatu yang dibuat-buat, tapi cuman sekedar ngelihat fenomena yang terjadi karena politik yang tidak sesuai dengan identitas Budut itu sendiri. Iya, itu aja. Gitu. Nah, itu masuk ke embrio. Kalau embrio lain lagi. Kalau embrio Urutannya itu, gimana sih sebenarnya? Kalau dari ya sebenarnya postingan? nggak ada urutan, cuman bikin begitu aja. Kalau embrio itu menceritakan bahwa gue bisa ngegambar, ngedesain, ya kan, itu berkat gue sekolah di Budut. Jadi ngegambar itu nggak mungkin nggak ada dasarnya. Karena gue sekolah di Budut, walaupun yang kita dapat minim ya, karena kita taunya main doang. Sekolah itu pada main-main, belajar. Era 90-an ya. Nah, gitu gue. Ya iyalah, era sekarang lihatnya pada sih. belajar semua. Terima kasih. terus. Iya kan. Gue juga 90-an Om. Nah makanya pada saat sekarang tiba-tiba bisa ngedesain, bisa ngegambar, kan kita harus lihat ke belakang dulu. Dari mana sih asalnya lu bisa ngegambar? Oh, ada embrionya loh. Iya. Ada dasarnya di situ. Makanya gue gambar namain embrio Budut. Nih, ada dasarnya gue bisa gambar. Sampai ngebentuk suatu bangunan yang kita konsep. Cuman itu aja sih. Tapi jadi nggak bukan berarti kita di Budut tuh nggak ada jasanya itu sekolah di sono ya. Ya Om, ada. Om kan yang nggak murtad, walaupun akhirnya murtad sendiri. Apa itu? Bahasa kias agama Stofia ya, bukannya lari ke situ. Murtad tuh dalam artian kayak gini, setelah lulus Om sesuai dengan jurusannya, bangunan gedung gitu kan, masih bisa nge-skate, masih bisa ini. Kan bahasanya kan dia setelah lulus dia bekerja sesuai dengan jurusan. Ya kan nggak murtad. Beda halnya kalau saya akhirnya ujung-ujungnya lulus, totonya jadi tukang mesin ngetik, rental pengetikan atau apa, itu kan bahasanya murtad, walaupun akhirnya terakhir tuh pernah juga jadi drafter itu. Ya kan di depan itu siapa yang tahu sih? Allahu alam ya. Ya nggak ada yang tahu. Nah, makanya pada saat dihadirkan ini, ya udah, ini menyenangkan, ya udah kerjain gitu aja. Ya apa hubungannya sih di dunia teater, dunia seni yang kita gelutin itu dulu pernah diajarin nggak juga. Cuman pada saat itu yang dihantarkan kan, makanya ya udah coba. Toh gue juga menyenangkan di situ gitu aja berpikirnya. Kalau buat materi mah dapat dari mana? Cuman bukan itu tujuan. Nah itu setelah embrio muncul lagi apa lagi sih selain Batik Budut terakhir?
Terus ini apa lagi ya? Apa ya? Oh, klasik. Budut klasik. Nah, budut klasik itu sebetulnya sih gue pertama ngeliat lo ya waktu di rumahnya si Maria ya, Bewok ya. Oh iya. Lo bawa motor CB ya kan? Iya, iya. Nah iya. dari situ sampai gue ketemu perhatiin, lagi karena gue juga cabut suka dulu ya. sama motor klasik. Oke. Motor tua. Makanya bikin ini kebetulan ada juga punya gue yang belum jadi. Jujur, ini pasti juga banyak lah yang sebenarnya sama gitu kan. Iya. Akhirnya kita buat budut klasik. Ya yang terakhirnya sih sampai sekarang juga belum jadi, cuman pengen nyemangatin aja sesuatu yang belum jadi, tetap aja coba deh diusahain sedikit-dikit gitu kan, pasti nantinya tetap jadi itu Impian doang. lah, impian. Kan motor juga banyak nih yang pada ngejogrok di rumah-rumah kan temen-temen kan. Iya. Gitu aja. Nah, apa itu sampai ada korban tuh kayaknya. Apa tuh? Itu apa namanya? Sepeda ontel sampai dihancurin segala. Itu mah bumbu aja. Bumbu. Bumbu. Tapi itu kan lumayan tuh pakai duit. Apa emang rongsokan atau kayak gimana? Ya, kalau kita kan bukan nggak jadi sesuatu, pasti jadi. Itu kan gue udah siapin figura besar di belakangnya. Itu rencananya tadinya mau nyari mesin giling yang lagi ngerjain jalanan. Gue cuma numpang ngegilingin sepeda gitu kan. Jadi kita bayarlah cepet misalkan. Iya. Udah gilingin sampai remuk. Ntar baru masukin figura. Ke dalam kabin ngepres. Nanti pakai kaca segala gitu. Nah sebelum dihancurin sama mesin giling, lumayan lah buat ngisi-ngisi latar belakang video gitu doang. Jadi bukan berarti nggak kepake, semua barang kepake buat kita mah. Jadi Lo understand nggak lo? ini batok bako nih kayaknya. Nah itu bagian dari gua loh. Dari sekian itu memang ya itulah Petruk ya. Enggak, bukan Petruk. Dalam ya klasik, gue suka klasik yang dari barang-barang bekas akhirnya gue bisa menjadikan sebuah barang yang bernilai. Terusnya yang terakhir itu batik ya. Ya batik. Itu batik memang Bikin sendiri itu. olahan belajar Kan ngebatik di dulu. sana memang ada pelajaran batiknya. Oh. Kita ketemu sama orang yang ahli di bidangnya. Kita coba. Jadi intinya apa yang dibuat di video-video itu sebetulnya menghilangkan pemikiran orang-orang yang nggak ngerti budut. Karena orang yang tahu budut itu taunya brutal, gitu Iya, kan. Orangnya ya begitulah, galak-galak, ya, dihitung jahat ya jahat, ya macam. Nah kita berusaha melihat, ini sisi baiknya tetap ada loh. Ini baru gue yang lagi bikin. Coba lu survei satu-satu anak budut yang karyanya itu pasti ada juga yang banyak. Cuman belum ekspos aja. Terekspos sudah, tapi belum terliput. Ya dari sekian ribu orang mungkin, Iya. ya kan, dari sekarang yang dilakukannya itu kan sisi baik semua kebanyakan yang kita ketemu nih kalau kita ngobrol. Ya, Nah iya itu sih. cuman gambaran. Kalau itu masa lalu, kalau masa lalu mah nggak usah lagi dibahas zaman sekarang. Iya. Yang dibahas sekarang itu ya sekarang sisi baiknya, cuman itu tujuannya sebetulnya. Ya sulit kalau bicara tentang, kembali lagi ya, obrolan santai ya. Bicara tentang media atau bisa sekarang dunia kan itu tergantung ya sesuatu yang project atau apapun gitu kan, baik kita pun bisa jadi project om. Itu pasti butuh media promo. Biasanya ya kayak gitu om, media-media yang kelihatannya dari sisi sekolah berharap Citra Budut SMK 1 maupun ya, kalau SMA 1 sih udah kayaknya baik-baik aja cuman. STM juga baik-baik loh, jangan. Iya. Ya lebih condongnya larinya kan istilahnya negatif mulu, berharap dulu. Tapi kan akhirnya dengan fenomena-fenomena yang ya memang Budut tuh pionir ya. Dibilang pionir, munculnya kita channel Budut baik itu ya DM Buduter, BOC yang muncul yang sekarang rating paling tinggi ya, subscribe paling tinggi. Akhirnya muncullah channel-channel
sekolah-sekolah lain gitu. Dan isinya sih ya itu cerita masa lalu tuh yang kayaknya ngapain gitu kan, ya tergantung ya itu suka-suka mereka ya. Tapi kalau buat di sini saya mengangkat sesuatu yang kelihatannya ini yang baru, yang ke depan atau hasil yang sesuatu ini ya sisi positifnya, walaupun negatif itu udah pernah kita lakuin atau mungkin ada aja, tapi ngapain juga ya. Jadi tetap bicaranya dua sisi. Dua sisi itu di situ ada buruk, ada baik. Buruk mungkin kata orang, tapi baik buat kita. Iya. Contoh, minum dulu ya, bicara dulu. Pada minum. Orang yang ngeliat buruk loh. Tapi pada saat yang minum itu merasa ini suatu kenikmatan, suatu kesenangan, baik buat dia. Iya sih. Kan situ. Notok ya kan. Oh, buat orang dirugikan notok itu, barang gue hilang. Iya. Tapi buat orang yang menikmati notok itu kan baik. Iya. Dari hasil ini gue bisa punya duit buat temen lain yang butuh. Macam-macam, jadi sisi tetap dua, nggak bisa dipilah-pilah. Iya. Pada saat gue di sekolah dulu, apapun yang dilakukan ya, apapun, buat gue baik semua. Buat orang yang ngelihat terserah penilaiannya buruk, kan kita nggak bisa memaksakan kejadian itu adalah buruk buat kita. Enggak, yang gue alamin senang kok. Dari apa yang lu dapet itu gue menikmati. Yang tadinya mungkin perut lapar, ayo kita makan yuk, makan itu di kantin Mbak Wan. Ini tadi habis notok. Ya baik buat kita. Iya. Perkara si yang tadi yang jadi korban nganggap buruk, ya itu mah biasa. Baik buruk tuh biasa gitu loh. Nggak penting. Jadi kalau ngobrol sama orang seni ya kayak gini lah, kita nggak bisa ini. Tapi memang Bukan realnya kan begitu. Tapi memang iya, kenyataan iya. Karena ya memang ya si korban pasti akan cerita itu buruk. Iya. Tapi si pelaku ya cerita itu memang baik. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada yang tahu menikmati. Keisengan atau apa kan. Tapi keisengan yang menyenangkan. Hey. Nah, bukti nyatanya apa? Kalau kita nggak sepakat bahwa itu baik pada saat itu apapun yang dilakukan, sampai sekarang kita nggak bakal ngumpul. Bukitnya tambah besar. Toto ketemu, wah cucu gue udah sekian, bini gue udah 3, macam-macam kan. Nah, kalau dulu kita ngelihatnya buruk, mungkin kita ketemu juga udah ogah. Tapi kok sekarang tambah banyak acara ya, kayak reuni yang paling padat itu seluruh Indonesia cuman budut doang. Iya. Hampir tiap bulan loh. Ada ya. Ini ntar depan lagi ada undangan, ada lagi. Iya. Gue bilang sekolah paling banyak reuninya. Iya, sekolah yang paling kaya raya. Iya. Kaya raya lah, lo nggak bangga lo sekolah di situ. Bangga. Makanya sampai diikutin sama sekolah lain. Iya. Bangga juga nggak? Bangga. Iya, benar. Jadi baik buruk itu tetap dua, berpasangan, nggak bisa kayak mata uang kan. Sisinya tetap nggak bisa ninggalin. Lo bilang jelek, buat gue bagus ah. Iya. Sampai sekarang yang minum banyak. Iya. Buat orang ngelihat jelek ya tergantung pala lu. Pala gue mah bagus. Di situ jadi ngobrol tambah asik, tambah akrab, cekakak cekikik. Baik buat gua. Yang ngelinting kayak gini ya. Oh iya. Ini halal loh. Ini ngirit. Terus akhirnya muncul lagi di Facebook. Ya kan? Muncul lagi di Facebook, kaget juga 2014 ya. Ngilang, tau-taunya nongol lagi baru-baru 2 hari kemarin. Itu, wah kayaknya udah mulai nih dunia Facebook perbudutan kembali bergairah dengan syair-syair penyair Sinting ya. Itu kata penyair Sinting dari mana? Datang gitu aja. Namanya juga asal nulis. Ya asal nulis aja, nggak ada punya tujuan apa-apa. Itu latihan atau tempaan yang udah mengalir seperti air dong, bisa nulis panjang kayak gitu? Ya kayak hari ini atau besok, ya dadakan aja sebetulnya. Ya konsep mungkin ada tapi cuman sedikit. Nah ngembanginnya pada saat nulis aja udah. Saya muncul lagi agama Stofia, kan, yang bercerita tentang anak kecil ya. Bendera ya. Udahlah, nggak usah dibahas yang itu. Nah, kedepannya nih setelah akhirnya hijrah lagi nih dari Semarang, terusnya Kuningan balik lagi nih ke Jakarta.
planningnya kayak gimana? Ada apaan sih sebenarnya? Planningnya sih ya tadi kita mau bikin yang menyenangkan aja, yang menyenangkan dan kita mampu, itu aja. Nggak usah neko-neko lah, pengen yang berat-berat yang kita nggak mampu. Mau bikin lukisannya ya pakai kayunya dipahat terus dicat, jadi kayak 3 dimensi keluar dari figura, plus seperti handicraft yang di Semarang tadi. Oh, Untuk barang recycle. Iya, soalnya kalau buat kita kan gimana mikir itu biaya produksi serendah-rendahnya, tapi ngejualnya sedikit lumayan itu doang. Dan bisa ngajak teman-teman yang lagi nganggur, kalau udah jadi ya lu foto-fotoin, lu pasarin, ntar dapet sekian persen sesuai kesepakatan, kan gitu doang. Minimal bisa ngajak teman-teman lain lah. Nah itu biasanya kan pengalaman dari yang sebelumnya di Semarang itu akhirnya gimana Om? Prospek kedepannya memang ada, soalnya ya jujur aja ya, kalau untuk dunia kreatif ya maaf, saya juga ngalamin, saya orang pernah bikin pria juga untuk pangsa pasar lokal ya kan, kayaknya nggak terlalu dihargain banget nilainya. Kita udah ngasih harga ya, saya dulu sempat belajar ngerajut kan, bikin kupluk yang namanya sendiri, ngerjain, ngejahit ngerajut sendiri, hasilnya kita ya rata-rata kita ambil lah dengan benang yang segini tuh, saya jual 150 ya. Pas ngeliat di Kebayoran yang mesin harganya 30.000. Pada saat kita nawarin ke orang, wah mahal banget, mending beli di Bayoran atau beli di pasar gitu kan. Nah itu yang akhirnya kadang sempet sih mikir, apa gua belajar untuk bikin online shop di Etsy yang pangsa pasarnya luar negeri, karena orang luar negeri itu melihat atau handicraft itu nilainya memang setara gitu kan. Itu Om ngerasa masih ada potensi, udahlah nggak apa-apa gue bikin, atau emang marketnya itu memang keluar? Yang ringan-ringan aja bikin, mau yang beli tetangga kek, mau yang beli temen kek, kita udah nggak mikirin, karena tadi berbuat dulu aja, ketimbang kita punya keahlian, tapi nggak dinyatakan. Ya gimana, nyatakan dulu, setelah itu ntar ada yang ngatur sendiri kok. Tadi yang situ bahas bahwa rezeki itu udah diatur. Kalau udah masuk ke situ gue mentok dah, nggak bisa ngomong ya habis mau ngapain, lu mau nangis orang suruh beli juga kalau nggak mau gimana. Iya. Tapi kalau tiba-tiba aja kita nggak pikirin, tiba-tiba temen datang, gue beli deh, mau nggak? Ya udah kan gitu. Tetangga lihat, gue mau nih yang nih, siapa yang nyangka yang ke depan itu kita nggak usah berangan tinggi. Tadi urusan cukup mah kita udah ngalamin sekian puluh tahun, cukup terus si perut mah, jadi nggak ada khawatir sedikit pun lah dalam urusan itu mah. Bahasanya dalam hal ini cukup ya. Kalau diri kita merasa cukup ya cukup sudah. Bukan diri kita yang tahu itu ya tadi kalau bicara agama itu ya Tuhan lu tuh tahu kebutuhan lu. Kalau lu taunya kan keinginan lu. Beda kalau keinginan lu nggak bisa habis. Tapi kalau kebutuhan hari ini, kalau ya Tuhan lu tahu bahwa ini harus diisi makanan tadi jam 1.20, keisi tahu dari mana, itu yang kita rasain bukti nyatanya selama ini. Kalau udah kita mikirnya gitu udah dijamin, terus ngapain lagi ngebahas yang susah-susah. Iya. Kayak bener kita ngomong kayak orang bener. Tapi gue nyangkut sini jadi gue mikirin aduh gitu. Gue ya. Akhirnya ke situ. Ya, semoga mudah-mudahan sukses ya dengan planning yang udah sukses. Sekarang juga kita nih udah sukses. Ya, sukses. Iya kan? Iya. Udah nggak bisa gue berdebat dengan bukan berdebat, ngarang lo ah. Oh iya. Apa bahasanya kita diskusi kan, ngelawan penyair sulit. Iya. Jadi sekarang bersair lah. Nggak bisa. Jadi kayak gitu-gitu cuman ngisi apa ya, ngisi kekosongan pada saat nongkrong, iseng sebenarnya sih pengen nyapa temen-temen,
karena jauh, ada media itu kita buat kan pasti disapa. Ntar ada yang komen, wah berarti yang komen inilah yang harus dihadapi gitu kan. Tapi ada kepikiran buat ini nggak? Pameran. Ya tadi tergantung lagi pada saat apa berita apa yang datang. Pada saat orang datang, ikut pameran lo, ayo. Karena kenapa beritanya? Kalau beritanya nggak ke situ mau ngapain? Kembali lagi guling-gulingan kita. Kirain target, udah dah gue bikin ini kayak orang seniman, mau bikin karya ujung-ujungnya pameran selesai bah. Gitu. Emang kalau orang pameran itu nggak ada prosedurnya? Kan ada. Tahu sih. Sekian ribu orang yang berkarya itu ngarepin pameran. Tapi info yang datang ke dia tentang urusan pameran kan belum tentu nyampe. Jadi makanya tadi udah jalanin aja apa yang bisa lo jalanin. Nah, itulah yang sekarang dilakukan. Sekarang nih yang kita jalanin ngopi. Gelasnya satu join gitu. Sama tingwe, tinting dewe. Sama tingwe. Udah yang simpel-simpel aja mikir mah. Ya udah, oke gitu aja. Sedikit wawancara obrolan santai dengan Om Petrok Van 06. Petrok Van 06 nama aslinya aja gue nggak tahu, lupa. Alumni SM4 PGRI tahun 90 yang cukup fenomenal dari sisi seni gitu. Dari sisi seni yang karya-karyanya juga dia terutama di Budut lah punya yang pernah ngerasain di Reuni Akbar di ini Stop Tawuran 2012. Stop Tawuran. Iya tuh. Ya itulah, gue nambahin sedikit. Gue minta maaf banget sama yang pernah baca, yang merasa tersinggung. Sebenarnya intinya nggak ada ke situ, itu hanya cuman keisengan pemikiran aja yang dituangkan dalam tulisan. Nggak ada maksud menyindir atau enggak. Justru yang ada tadi gue berpegang teguh sama identitas Budut yang maunya tuh mempersatukan, jangan sampai ada pemisahan yang akhirnya timbul di permusuhan lagi. Gap ya. Maunya gitu, cuman itu. Jadi cerita pendek selama ini ya ditanggapinya dengan jangan serius-serius banget lah gitu. Iya. Mohon maaf aja gitu, mohon maaf sama yang merasa itu nggak ada keinginan untuk ke situ. Ini namanya juga penyair sinting. Ya, rada-rada sinting gitu kan. Tapi sintingnya itu sebenarnya buat ayo lo, kalau kita mau mabok ayo. Ayo lo, kalau ini kita kumpul lagi. Sebenarnya bukan buat mabok itu anak-anak, buat supaya lebih akrab. Kalau orang minum kan itu jadi akrab ngobrolnya. Iya. Nggak mabok, kalau mabok kan nggak enak. Kagak. Pernah kan mabok Pusing. berat pernah ya? Kayak tidur di selintiran lo diginiin. Pelapon muter kagak ada enak-enak. Kayak pakai konde gitu. Aduh. Oke ya gitu aja. Terima kasih. Udah dijamu nih di mana tadi apa namanya? Rindu alam. Rindu alam. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Sangat Om. menyenangkan, Iya. sangat ngangenin. Iya. Romantis. Ya, itu aja. Ini salah satu dari alumni yang punya kisah menarik dan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan yang nonton, terutama para buduter. Oke. Ciao. Nggak tahu. Bentar. Coba cari dulu bot. Ini dia bot. Tapi yang tadi mah masukin aja bot. Bisa masuk aja. Yang korek gue timpe lu begitu baru cut di situ. Ya. Lu masuknya dari jalan dong. Udah tadi. Udah. Tapi kan ada suaranya bot. Hah? Dari jalan bawa korek tuh. Dari mula. Kan udah bilang, nih udah, ini ketemu. Ini kan lagi ngomong kita. Iya. Mulai dari mula. Usah. Lamaan. Ntar gue lupa. Nanya apaan. Tadi sampai mana?
Ya kan? Korek hilang, habis korek hilang Lu gimana? pergi potong ya, terus cari apa ini lagi ya.